Selamat sore teman-teman. Kembali kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan mengangkat lagu pujian kita terlebih dahulu. Saya undang untuk teman-teman semua bisa bangkit berdiri bersama. Kita tahu dalam segala kesibukan kita, dalam segala aktivitas kita, di dalam pelayanan kita maupun di dalam perkuliahan kita, seringkali kita mendapati diri kita bahwa hari-hari kita yang kita jalani begitu berat, begitu sulit kita jalani, bahkan sampai kita merasa kita berada di lembah terdalam. Tapi mari kita sama-sama ingat Tuhan untuk menyadari bahwa sekalipun kita dalam lembah, Tuhan Yesus akan terus berjalan bersama dengan kita, berada di samping kita, akan memegang tangan kita jika kita bersandar kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Kita akan nyanyikan lagu kedua kita. Setelah lagu ini selesai, saya persilakan kepada Bang Jupa untuk mengambil tempat. Remember
to show how my love for you has grown. Nothing else when you're here with me, just to hear you say well done, bowing before your throne. God of my forever and forever I'll with you. My life is set with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and Sekali lagi berdoa. Betapa kami bersyukur atas pengorbanan yang telah Kristus lakukan untuk menebus kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah yang sepenuhnya membaktikan diri kepada Allah di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan untuk kami tinggali, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keinginan untuk memperkaya diri sendiri, menjadikan diri sebagai Tuhan. Engkau memanggil kami dalam masa muda kami untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja yang bertata dalam seluruh kehidupan kami. Seperti lagu ini ya Tuhan, bahwa kerinduan utama kami adalah melayani Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami memang adalah pemimpin, tetapi Engkaulah pemimpin yang sejati. Karena itu kami berdoa sekali lagi Engkau memperlengkapi kami, supaya kami menjadi pemimpin seperti Kristus memimpin, pemimpin bagi pekerjaan Kristus, dan pemimpin demi kemuliaan Kristus. Berkatilah kami dalam semua proses pembelajaran kami, baik melalui diskusi, baik melalui hal-hal yang akan kami lakukan. Kami mohon biarlah Tuhan yang bersabda, berbicara dan memperlengkapi kami. Berkatilah tempat ini ya Tuhan. Kami tahu cuaca makin panas, tempat ini makin gerah, tapi kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada kami konsentrasi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang terkasih, seperti yang saya katakan bahwa sesi sore ini kita akan membicarakan tentang ini, pemimpin seperti Kristus, pemimpin demi Kristus, dan pemimpin bagi Kristus. Kalau kita lihat ini adalah apa yang kita kerjakan, tapi untuk pertama kali mari kita apresiasi dulu ya untuk apa yang kita lakukan di dalam sesi yang pertama yang kita bicarakan dan yang kita diskusikan. Ini adalah hal-hal yang kuat sekali pesannya. Lalu ini definisi pemimpin itu mengasihi, merangkul, mengambil keputusan. Pemimpin adalah yang mengarahkan. Nah, ada karakter peka, rendah hati, mau belajar, penyejuk katanya ya, jangan menciptakan konflik ya kan. Lalu ada rasional ya kan, ini agak seimbang ini kelompok 8 ini ya. Ada yang pendekatan emosional, ada yang rasionalnya juga di dalam. Nah ini ada banyak ini, wah ada integritas. Lalu yang paling bawahnya adalah pemimpin yang mau dipimpin, bertanggung jawab, komitmen, konsisten, teguh, integritas pokoknya. Nah ini adalah pemimpin yang diuraikan dengan begitu baik dalam diskusi-diskusi yang sudah disampaikan. Nah ini ada leadernya, tahu yang mana gender perempuan ya? Soalnya dikasih ininya dia. Padahal Bang Lode pun waktu di Jogja dia kayak gitu juga rambutnya. Sepanjang itu juga dia.
Oke, nah menarik ini. Ini katanya terang, ceria. Kadang-kadang pemimpin itu nggak bisa ceria juga ya. Kok kayaknya beban gitu ya. Seakan-akan nggak ada cerianya gitu. Lalu ini pemimpin. Nah ini yang menarik yang saya highlight itu adalah ini sih. Ada kreatif katanya. Kreatif satu aspek yang lain. Oke, ini ada yang tentu dari sini kita akan bisa lihat ya. Pasti yang pertama-tama ditulis itu adalah ini gitu. Lalu makin lama makin kecil-kecil. Nah artinya bagi mereka itu yang menonjol. Bisa paham ya? Itu cara kita memahaminya gitu. Nah ini apa ini katanya nih. Akar-akar yang tadi itu, kelompok mana tadi itu yang seperti pohon yang di belakang tadi ya, orang wasti tadi kalau nggak salah ya, yang berakar ya, Ilham kan ya? Oh bukan, siapa tadi ya yang berakar? Oh sampingnya, kelompok sampingnya tadi. Oh kelompok sini tadi itu ya? Oh bukan, itu bang itu beda lagi. Oh kelompok ini, iyalah kelompok itulah. Pokoknya akar katanya ini ya, rendah hati, dia bicara tentang ini. Ya menariknya mungkin saja mungkin karena kita masih pemuda, masih yang biasa kita belum ada yang melihat bahwa pemimpin itu didefinisikan oleh jabatannya gitu. Jadi kelihatannya memang kita selalu melihat karakteristiknya di dalam kepemimpin. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, kalau kita konversi apa yang kita baca ini, lalu kita baca dengan buku-buku teori-teori tentang kepemimpinan gitu ya. Ada bapak-bapak dosen, ada abang dosen, ada kakak-kakak yang bicara tentang itu di dalam magister, maka ini akan nggak jauh beda gitu. Apa yang kita hasilkan ini itu punya kekuatan yang dapat yang bisa diandalkan gitulah. Nah jadi tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mempercakapkan ini gitu. Apakah kita ingin pelayanan kita ingin menghasilkan pemimpin yang hanya bicara seperti ini saja, punya kualitas yang umum seperti itu, atau apa ya? Apa yang menjadi the heart of Christian leadership-nya kita itu apa gitu. Nah, teman-teman, menurut Anda apa yang mendefinisikan Anda seorang pemimpin atau tidak? Itu yang tadi ya, yang tadi kita baca itu bagian berikutnya. Tapi saya ingin kita memulai dengan begini. Apa yang Anda amati mengenai kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan kita termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara? Silahkan, acungkan tanganmu lalu berbicara. Apa yang kita amati mengenai kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan kita? Oke, di tengah-tengah kehidupan kita dalam konteks yang luas, bisa di keluarga, bisa di pelayanan, bisa di masyarakat, termasuk juga di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Apa yang kalian amati dengan kepemimpinan saat ini? Silakan, siapa yang ingin berbicara? Apa yang kalian amati tentang kepemimpinan di sekitar kita? Masih kurang bergerak ini, masih kurang bergerak lagi, biar datang lagi Wendy. Oke, silakan. Yang saya amati mengenai kepemimpinan di kehidupan kita, dari hal-hal terkecil terlebih dahulu, contoh kecilnya seperti keluarga. Di dalam keluarga itu yang menjadi pemimpin biasanya kita sering kenal itu sosok ayah sebagai pemimpin keluarga. Jadi pemimpin keluarga itu pasti mengetahui seperti apa keluarga yang ideal di mata mereka semua atau yang mereka inginkan pada akhirnya. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, kepala keluarga atau sebagai pemimpin pasti melihat hal-hal apa yang harus mereka kerjakan atau sifat-sifat seperti apa yang harus mereka tunjukkan dalam mereka baik berinteraksi ataupun saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga dalam pencapaian tujuan mereka untuk mendapatkan kondisi ataupun suasana yang mereka inginkan yang menjadi tujuan daripada keluarga mereka sendiri pada akhirnya boleh mereka capai. Sama halnya seperti organisasi kita juga. Cukup, ya. satu aja. Oke. Tidak ada kerja. Oke, yang lain. Apa yang kalian amati dengan yang kalian perhatikan di sekitar kita? Bicara tentang pemimpin, apa yang kalian amati? Yuk. Atau nggak mengamati apa? Siapa? Ya, silakan. Putri lagi tadi ya. Oke. Saya bagi kan kayak mana yang kepemimpinan itu dari yang
tidak dulu berarti juga kepemimpinan itu juga dari mendapat diri dulu, dari keperjuangan sampai dari ke titik yang dikatakan ideal, tapi jadi pemimpin itu juga perlu perjuangan juga gitu. Dalam kepemimpinan juga adanya kerja keras. Ada kerja keras. Oke, thank you. Yang lain? Silakan. Menurutku Bang, seseorang dikatakan bisa memimpin itu di tengah masyarakat ketika orang bisa percaya samanya. Dia bisa menjadi sebuah teladan dilihat. Lalu dia mudah untuk berkomunikasi dan berretorika lah gitu dalam berbicara. Jadi orang ketika dia berbicara didengar gitu. Terus seringkali pemimpin ini dijadikan pemimpin karena memang banyak yang kenal dengan dia gitu. Dia dapat dilihat, terlihat, sehingga orang ya udah percaya gitu dengannya. Makanya ketika kita memilih pemimpin di negara ini kan, oh aku tahu yang ini, inilah aku pilih. Jadi biasanya kayak gitu sih kalau yang aku amati. Habis itu nyesel kalau Bruno. Biasanya gitu sih. Mau tahu ya kan? Oke. Udah se-Indonesia kok menyesal, Dik, bukan hanya kau yang menyesal. Oke, yang lain? Ya, silakan. Yen. Ini yang saya amati bukan pemimpin yang ideal ya, yang Ya. saya bahas. Seharusnya pemimpin itu kan memang dia menjadi kepala lah gitu. Tapi seringkali yang saya amati kepemimpinan itu bukan karena dia adalah pemimpin, tapi seolah-olah dia adalah bos. Misalnya yang harusnya pemimpin itu memang tegas, tapi malah yang bersifat otoriter kalau yang banyak saya amati, Bang. Jadi pemimpin yang saya amati itu seolah-olah memang bukan pemimpin, tapi seolah-olah menjadi bos, bukannya melayani, tetapi hendak untuk dilayani. Demikian Bang, terima kasih. Oke. Thank you untuk ketajamannya. Yang lain? Silakan. Yang mana? Siapa yang terakhir? Kalau pemimpin yang aku amati sama kayak kakak yang barusan, Namanya Yeni. ya kayak ini. Oke. Dalam konteks negatif, kalau di atas pemimpin karena dikenal, kalau yang versiku itu adalah pemimpin yang populer. Hanya karena dia populer dia menjadi pemimpin. Terus seringkali pemimpin itu menjadikan aset yang di dalam lingkungan organisasinya itu menjadi milik pribadinya. Itu seolah-olah menjadi milik pribadinya sehingga tidak ada keadilan yang dijalankan dalam kepemimpinannya. Oke, yang lain? Ada lagi? Ya, si ini dulu. Siapa yang namamu? Ani, Bang. Hah? Ani. Ani? Ani Jessica. Aku pikir Ani. Aku tadi bilang tadi temanmu, ada istriku. Ya, Ani. Ya, kalau dari bukan Bang, seringkali kita belajar menjadi seorang pemimpin itu melihat pemimpin gitu kan Bang. Terus yang aku lihat gitu dari pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarku itu, aku seringkali susah untuk mengetahui sebenarnya gimana sih kepemimpinan sebenarnya melalui yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarku gitu. Jadi aku nggak mengetahui gimana sih sebenarnya pemimpin yang ideal itu gitu. Kenapa? Karena kalau dariku gitu Bang, kayak biasa aja, tidak terlihat, tidak mencolok gitu. Oke, yang ada lagi? Masih ada, benar ya? Masih ada space-nya. Nah. Silakan. Baik. Kalau dari yang ku amati ya Bang, ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, di Indonesia sendiri aku perhatikan, mungkin yang ya bisa kita lihat juga lah gitu, bahwa yang dipilih menjadi pemimpin, jadi leader di Indonesia bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan dia dalam bidang itu, tetapi ya karena yang sampaikan Arinda tadi juga berdasarkan populer, berdasarkan bonus-bonus ya samping-sampingan gitu sih. Jadi yaitu akibatnya ya berdampak pada keadaan saat ini, karena dari kepalanya aja udah begitu gitu kan, dari atas pemimpin juga udah begitu, maka yang ke bawah, dari menengah ke bawahnya juga akan melihat, pemimpin di atasku aja kayak gitu kok, aku pun bisa lah, kayak jadinya ngelobi, jadi kayak cincai-cincai gitu sih menurutku gitu.
Itu katanya. Yuk, yang di belakang ada, yang di belakang. Oke, apa kabar? Kalau Lu aja pun bisa ya, Bos. Oh ya. Kalau dariku melihatnya konteks berbangsa dan bernegara gitu. Menurutku salah satu pemimpin itu harus transparansi sih gitu. Karena kalau sekarang kan banyak kali gitu yang kasus-kasus korupsi yang baru-baru ini kan korupsi masalah Pertamina itu kan yang pertama gitu. Jadi sekarang banyak yang pemimpin itu yang nggak transparan gitu. Jadi banyak hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi gitu. Kemudian pemimpin itu juga harusnya bisa bisa berdiri sendiri gitu. Memang padanya pemimpin kan berangkat dari partai politik gitu. Tapi harapannya jangan jadi alat politiknya partai gitu kalau ketika dia sudah memimpin. Yang sekarang sih alat politik partai karena berpolitik jadi partai. Oke, ada lagi yang sakit kepalanya kalau nggak ini? Ayo. Ketika seorang dijadikan pemimpin, kadang dia jadi kayak merasa punya otoritas yang tinggi, sehingga dia cenderung ingin pendapatnya aja yang didengar. Jadi jatuhnya itu kayak jadi dia jadi kayak arogan gitu, hanya ingin pendapatnya aja yang diterima dan didengar oleh orang lain. Padahal kan sebenarnya sebagai seorang pemimpin pun kita juga perlu mendengarkan suara-suara anggota kita. Supaya kita juga bisa saling bertukar pikiran gitu kan, bukan cuma kita yang ingin disamakan pendapatnya gitu sebenarnya. Thank you ya. Thank you teman-teman untuk apa yang kita bicarakan di sini. Nah, ini adalah potret apa yang tadi kita sebutkan, apa yang kita amati di sekitar kita ya. Kata kuncinya adalah apa yang dibuat oleh Ani Jessica. Sulit memahami apa yang sebenarnya ideal itu ya kan. Karena yang kita pikir ideal ternyata ujung-ujungnya nggak ideal. Yang dulu kita puji-puji, kita puja ya kan. Sekarang jadi sudahlah ya kan. Teman-teman, saya ingin kalian dalam waktu 5 ke depan, saya telah mengirimkan di grup kita. Kalau yang belum ada grup silahkan minta kawannya memasukkan dia ke grup atau minta ininya ya. Ada 2 artikel di dalamnya yang itu ditulis oleh Pendeta Yongki Karman. Itu artikel yang lama tetapi cukup relevan bagi kita sekarang ini. Masih konteksnya dekat-dekat dengan kita. Lihat di situ, caranya begini aja deh. Nggak usah baca dua-dua, pilih salah satu aja. Oke, pilih salah satu. Minta teman-teman yang di sebelah kanan, jadi di sebelah kirinya LCD projector ini, baca yang nomor 1. Apa yang 1 judulnya? Kepemimpinan altruis. Yang kedua, teman-teman yang di sebelah kiri, saya akan memimpin baca buku yang selanjutnya, yaitu apa? Kepemimpinan yang melayani. Silakan teman-teman nanti setelah kita bisa membacanya, cepatnya kalian membaca? Cepatlah ya. Oke, kita kalau bisa 10 menit, kita akan 10 menit lalu kita akan merangkum dengan mengisi lagi titik-titik berikut ini ya. Silakan dibaca saja itu lalu nanti kita akan berdiskusi. Oke, mari kita mulai ya. Seorang pemimpin sejati itu, teman-temannya, silakan belakang. Sambil kenalkan nama memang biar sambil kenal kita ini ya. Perkenalkan namaku Ferry Marbun dari Persekutuan Kaum Gloria. Seorang pemimpin sejati itu memiliki pendirian sendiri. Memiliki pendirian sendiri. Oke. Punya mental yang kuat. Oke. Mampu mengayomi segala masyarakat. Mampu mengayomi. Terus menerima pendapat orang lain. Kamu baca artikel yang mana ya?
Berapa? Ini dari artikel itu enggak? Tadi artikel. Ya dari artikel yang kepemimpinan melayani tadi. Yang paling apa? Oh, altruis ya. Ya. Oke. Oke ya. Yang lain? Yang dari kepemimpinan altruis. Apa? Ayo. Melupakan dirinya sendiri. Coba dia dulu. Kenalkan, saya Elisa dari UKM Roma. Saya menambahi Bang yang dari Alisa itu, yaitu tidak menjadikan pemimpin itu jadi kayak satu keluarga, Bang. Maksudnya tidak? Kayak kepemimpinan itu bukan dijadikan kan kayak sekarang kan kayak siap ini kayak mau jadi keluarganya aja menjadi seorang pemimpin. Boleh dibahas. Oke, kalau tadi dari depan tadi bilang apa? Dari artikel itu tadi ada disampaikan menjadi pemimpin yang melupakan dirinya sendiri. Oke. Ada lagi? Cukup? Sama aja? Atau ada ide yang berbeda? Ya, Monica, benar ya? Berorientasi karakter. Berorientasi kepada masyarakat ya. Rela berkorban. Rela berkorban ya. Ada lagi? Lupa? Tidak saling menjatuhkan. Oke, Elsil? Seorang pemimpin sejati itu mampu memimpin dan memberi arah yang jelas. Mampu memimpin dan memberi arah yang jelas. Menghargai apa yang dipercayakan kepadanya. Oke ya, sekarang kita ke artikel yang satunya lagi ya, supaya kita punya kesempatan mendengarkan apa yang mereka baca ya. Oke, siapa yang mulai? Dari teman-teman yang bilang kepemimpinan melayani. Soal pemimpin sejati itu Dari kami, pemimpin yang tidak populer. Tidak populer. Yang kedua, melayani bukan dilayani. Melayani bukan dilayani ya. Tiga, pemimpin yang menderita bukan menikmati. Empat, pemimpin yang rela berkorban. Oke, yang rela berkorban. Oke, ada lagi? Bang, Ya, menepati visi dan misi. menepati visi dan misi. Oke. Sayangnya UKM nggak ada pula visi misi jadi ketua UKM ya. Kalau boleh bagi ketua yang lain ya. Oke, yang lain? Apa lagi? Ada tambahan? Apa? Berjuang. Berjuang. Oke. Berpendirian. Mengabdi tanpa pamrih ya. Apa lagi? Tadi membela kebenaran. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ada lagi? Satu lagi ya? Tidak mengandalkan diri sendiri. Rela menderita. Udah tadi yang menderita dan bukan menikmati, tapi nggak apa-apa. Ubah pun lagi. Tandanya dua orang yang mengenali hati. Oke. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Pemimpin harusnya bukan yang mau memimpin saja, tapi yang mau melayani kepentingan orang banyak. Yang melayani kepentingan orang banyak ya. Ada lagi? Ya.
Tunggu ya, cewek dulu ya. Berorientasi pada pelayanan, bukan kedudukannya. Oke, satu lagi, silakan. Rasa inisiatif yang tinggi. Oke, thank you teman-teman untuk apa yang pengamatan yang tadi kita bisa temukan. Ada banyak hal yang dari dua artikel ini menolong kita untuk memahami. Nah, sadari bahwa karena ini adalah ditulis adalah seorang pendeta yang betul-betul dia ahli perjanjian lama, dan dia memang menuliskan itu yang suka punya daya kritik sosialnya yang tinggi gitu. Nah, dia menuliskan itu sebagai antitesa terhadap apa yang terjadi dalam potret pemilu 2004 ataupun di pemilu 2009 yang kelihatannya itu berulang gitu. Khas banget dengan pemilu 2024 yang baru saja kita nikmati itu gitu. Teman-teman, nah di bagian selanjutnya kita akan melihat, kalau kita lihat di dalam bagian ini Oke. Sebenarnya kita mau coba mendefinisikan apa sebenarnya pemimpin Kristen gitu. Nah, saya mengutip beberapa penulis yang memang biasanya dipakai untuk sebagai rujukan dalam pengertian pemimpin Kristen gitu. Pemimpin Kristen itu adalah seorang pribadi dengan kapasitas yang diberikan Allah dan dengan tanggung jawab yang daripada Allah untuk mempengaruhi sekelompok orang, yaitu umat Allah, menuju tujuan Allah. Bisa paham ya? Jadi orang yang diberi kapasitas, diberi tanggung jawab untuk memimpin sekelompok orang kepada tujuannya Allah. Bisa paham ya? Jadi pemimpin itu adalah ya kamu gitu. Pemimpin itu ya kamu yang dikasih tanggung jawab dengan kemampuan yang sudah diberkati, diberikan oleh Allah sejak kamu lahir untuk membawa sekelompok umat, yaitu mahasiswa-mahasiswamu menuju tujuannya Allah, yaitu adalah mewujudkan visi pelayanan mahasiswa itu. Supaya tiap-tiap orang boleh menjadi orang-orang yang hidupnya berbakti kepada Tuhan, mencerminkan Kristus dalam hidupnya, mentransformasi di mana dia ada. Itulah visinya gitu. Nah, di dalam Littlefield dia mengatakan begini, leadership in the kingdom katanya itu menegaskan ada sebuah penugasan yang sifatnya berdaulat gitu. Nah, kepemimpinan itu adalah panggilan dari Allah, bukan sebuah posisi yang kita pilih gitu. Ya kan, kayak kalian, ada yakin kalian jadi ketua? Nggak ada kan? Yang diyakinkannya kalian kan? Atau dijebak, ya kan? Atau yakinlah deh, ada kok nanti orang-orang yang membantumu. Tuhan akan memberikan, iya gitu ya. Iya memang, ternyata Tuhan menuntun dengan ada konflik, ada tantangan yang besar ya kan. Gitu ya caranya ya. Nah itu adalah kepemimpinan. Ada George Barna, dia mengatakan begini, ini adalah buku yang dikeluarkannya waktu dia meneliti tentang para pemimpin-pemimpin Kristen dari berbagai aspek, mulai dari bisnis sampai kepada yang gereja. Dia mengatakan begini, kesimpulannya adalah kepemimpinan Kristen itu adalah seseorang yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin. Lalu dia menambahkan, dia memimpin dengan dan melalui karakter serupa dengan Kristus, serta mendemonstrasikan ada kompetensi fungsional, manajemen yang segala macam itu ya, yang untuk menjalankannya sehingga kepemimpinannya itu menjadi efektif. Oke, dia lanjutkannya lagi. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu menggerakkan, seorang yang memiliki fokus untuk mempengaruhi orang-orang. Lalu seseorang yang digerakkan oleh tujuan. Lalu seseorang yang punya orientasi dalam keadaan yang umum dengan orang-orang yang bergantung kepadanya. Oke? Lalu someone who has people willing to follow them. Yaitu adalah orang-orang yang memang, orang-orang memang ya kita tahu ada karisma-karisma yang ya kita mau mengikut dia gitu. Itu menurutnya, sekali lagi ini hasil dari sebuah penelitian yang panjang terhadap para pemimpin-pemimpin eksekutif Kristen dari dunia bisnis, perkantoran maupun juga di gereja. Jadi dia menyimpulkan demikian gitu. Atau ada perspektif yang lain.
Pak Senjaya di dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus, dia mengatakan begini, kepemimpinan yang sehat dan efektif adalah kepemimpinan yang biblikal. Keyakinan ini telah lama muncul dan mengalami proses pengujian dalam diri saya selama lebih dari 10 tahun. Observasi dan riset ilmiah yang saya lakukan semakin mengkristalisasi keyakinan tersebut, conviction. Dia mengatakan begini, semakin dekat prinsip, pola dan praktik kepemimpinan sebuah organisasi kepada nilai-nilai Alkitab, semakin besar kemungkinan prinsip, pola dan praktik kepemimpinan tersebut menghasilkan sistem yang transparan dan sustainable, yang bertahan lama. Bisa paham ya? Sehingga muncul nggak tadi? Waktu tadi kita temu tidak transparan, penuh dengan kepalsuan, ternyata ya gitu kan ya, ada banyak hal. Ya kenapa? Karena dalam penelitiannya bertahun-tahun berulang-ulang, ini dia 2012, lalu 2022 dia buat buku lagi, melakukan penelitian lagi dalam disertasinya terhadap kepemimpinan Kristen yang transformatif katanya. Hampir sama, kurang lebih dia mengatakan gitu. Prinsipnya adalah semakin kita makin mencerminkan Kristus, maka orangnya makin serupa Kristus, sistemnya pun makin serupa dengan Kristus, gitu ya. Dan itu yang membuatnya accountable dan bisa sustainable. Nah karena itu teman-teman, dalam aspek yang lain, kalau John Stott dia mengatakan begini, ini adalah seorang ahli biblika dan teologi, dia mengatakan begini, pemimpin yang efektif dan agen perubahan harus memiliki sifat-sifat seorang fanatik tanpa, katanya, sifat-sifat buruknya. Bahasa Inggrisnya tanpa his vices, artinya sifat-sifat buruknya. Tanpa berpikiran tunggal dan tidak mementingkan diri sendiri. Cukup kuat untuk menghadapi pertentangan dan ejekan. Teguh untuk menanggung halangan dan rintangan. Serta menjalankan semua sifat-sifat ini dalam semangat pelayanan. Ya kan? Jadi kalau kalian waktu di Pempro dihajar, bersikap teguh, kalian sedih mencerminkan inilah itu. Ya kan? Jadi jangan sedih kali ya kan? Walaupun iya ya kok kita nggak tahu ya. Gitu. Bisa paham ya? Oke. Lalu dia melanjutkan lagi. Di dalam ini satu halaman yang berbeda dengan kalimat tadi, jadi nggak satu paragraf yang lanjut. Katanya begini, hanya mereka yang mendisiplinkan diri untuk mencari wajah Tuhan yang akan menjaga visi mereka tetap terang. Hanya mereka yang hidupnya di hadapan salib Kristus, yang api batinnya terus-menerus menyala. Para pemimpin yang berpikir bahwa mereka kuat karena kekuatan mereka sendiri adalah orang yang paling lemah dari semua orang. Hanya mereka yang mengetahui dan mengakui kelemahan mereka yang dapat menjadi kuat dengan kekuatan Kristus. Itu yang dia contohkan di dalam kalimatnya. Teman-teman yang terkasih, itu bisa dibaca dalam buku bacaan kita, isu-isu global ya. Teman-teman, di dalam Alkitab kita menemukan ada banyak metafora tentang pemimpin. Akan tetapi saya ingin meng-highlight dua saja metafora dalam pemimpin itu di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu hamba, yang kedua adalah gembala. Dan kedua ini adalah figur yang bertolak belakang. Satu, gembala itu adalah figur yang penuh dengan otoritas. Karena dia menjalankan kepemimpinan yang tegas, yang kuat, yang tangguh kepada gembala domba-dombanya. Sementara hamba itu adalah figur yang gak ada otoritasnya. Nanti kita pelan-pelan untuk bisa melihatnya. Dan kita mari melihat di dalam bagian ini. Mari teman-teman, sekali lagi teman-teman yang kepemimpinan yang melayani, baca Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45. Lalu teman-teman yang di kepemimpinan altruis, baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 itu, ada Yohanes dan Yakobus yang datang kepada Yesus. Katanya, "Guru, kalau nanti engkau dipermuliakan kelak, izinkanlah aku dan saudaraku duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri." Lalu kata Tuhan Yesus, "Kamu enggak tahu apa yang kamu minta." "Tahu?" Lalu enggak, kata Tuhan, "Tahu." Kata Tuhan, "Kamu tidak dapat meminumnya. Sawan yang harus kulakukan." "Akan kami minum." "Benar, akan kalian minum. Tapi soal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, aku tidak tahu. Itu Bapa yang telah menetapkannya." Ya kan? Ini konteksnya pada waktu itu adalah begini. Yesus
berulang kali waktu dia ingin menuju Yerusalem, dia mengatakan begini, aku akan pergi ke Yerusalem, lalu aku akan disiksa, lalu aku akan menderita, lalu meninggoy di sana. Oke? Waktu dia mengatakan itu, tiba-tiba para murid selalu membicarakan yang lain gitu. Para murid selalu membicarakan. Ini adalah puncak kesalahkaprahan para murid. Para murid berpikir pada waktu itu bahwa pada saat kamu dimuliakan, izinkanlah aku duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Penafsir mengatakan, oh kelihatannya mereka melihat bahwa itu adalah lambang kepada kedudukan dalam kerajaan. Kalau rajanya ada di sini, orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ya kalian hormat, ya dapat hormat juga lah dia. Itu adalah sebuah kejayaan, punya otoritas yang tinggi, punya pengaruh yang besar. Karena kedekatan ini dapat melakukan segala sesuatunya, ya kan? Nah itu adalah yang dimaksud. Akan tetapi kata Tuhan gini, kamu gak tahu yang kamu minta. Kenapa? Dalam penulisan Injil Markus yang diminta oleh mereka itu soal duduk di sebelah kanan dan soal duduk di sebelah kiri. Itu adalah bicara tentang siapa yang nanti akan disalib bersama dengan Kristus di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tetapi mereka gak paham. Mereka pikirkan adalah mereka yang berpikir sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Cara berpikirnya salah. Tapi walaupun salah begitu, tiba-tiba 10 murid yang lainnya bilang, enak kali kalian, masa kalian akan duduk di situ katanya. Enggak lah, kami juga gitu. Kami juga akan duduk di situ. Lalu mereka memperebutkan siapa yang kira-kira akan duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Sampai pada ujungnya akhirnya Yesus menjelaskan. Katanya begini, kalau kalian lihat ya orang-orang di luar sana, maka dia mengatakan bahwa pemerintah itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Seperti yang tadi kita sudah tabulasi tadi, kita list down tadi itu. Itu adalah yang ditunjukkan oleh dunia. Tapi dia mengatakan gini, tidak demikian di antara kamu. Enggak boleh. Walau kamu ingin menjalankan kepemimpinan katanya, maka kalau kamu jadi besar maka kamu harus jadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka maka kamu harus menjadi hamba. Karena anak manusia pun datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dengan kata lain begini, kalau dunia menunjukkan bahwa figur kepemimpinan itu adalah figur berotoritas tinggi, jaya, kuat, hebat, lalu mengejar segala sesuatu supaya kewenangannya makin besar gitu. Kalau kamu enggak begitu, kepemimpinan itu bukan soal kewenangan dan tanggung jawab jabatan yang tinggi, tapi soal kepenatalayanan. Katanya menjadi hamba. Apa itu hamba gitu? Teman-teman, hamba itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang berada di bawah kuasa orang lain. Jadi kalau kita penggambaran yang paling gampang di dalam Alkitab itu adalah Mazmur ini. Katanya begini, kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam, lihat seperti dia menggambarkan. Mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Bisa paham? Jadi hamba itu akan duduk, akan begini terus. Lalu tuannya kemana gini, begitu tuan, maka dia tahu apa yang dimintanya. Mayor ini. Bisa paham? Mirip-mirip begitulah. Bisa paham ya? Semua segala sesuatu dia mengantisipasi yang dibutuhkan bosnya apa, yang dibutuhkan Pak Prabowo apa, lalu dia memastikan secure segala macam. Bisa paham ya? Waktu Pak Prabowo dia tahu itu apa gitu. Ya kan? Dia tahu gitu. Itu yang maksudnya. Jadi hamba itu adalah hamba yang dia nggak punya hak atas hidupnya. Dia selalu terpaku kepada orang lain. Nah, salah satu contoh yang saya pakai itu adalah ini. Ada seorang bernama Solomon Northup. Ini pernah dituliskan, dibukukan, difilmkan. Jadi ininya. Dia adalah seorang berkulit hitam, tetapi dia adalah orang merdeka di Amerika. Dia adalah pemain biola. Lalu satu kali dia diundang ke satu restoran terkenal, restoran ternama yang biasa dia ada di situ. Lalu dia disuruh bermain di situ. Tiba-tiba entah kenapa dia dikasih minum, lalu begitu dia bangun yang disadarinya adalah dia sekarang berada dalam sebuah kapal. Yang lain itu adalah budak. Bisa paham? Lalu dia berjuang mengatakan, aku orang merdeka, aku orang merdeka. Tapi karena dia berkulit hitam, maka begitu dia sampai ke daratan di Eropa, maka dia diperjualbelikan, diperdagangkan. Tapi dia mengatakan, aku orang merdeka, dan tidak ada orang yang percaya.
Aku orang merdeka, nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya dia berpindah-pindah majikan. Sampai nanti selama 12 tahun di dalam perbudakan itu, dia diperlakukan dengan kasar, dia sering dicambuk, dia sering dipukuli sama kawan-kawannya, sering diejek bahkan terhadap tuannya, dia dipaksa menjadi pekerja seks, memuaskan nafsu tuan putrinya, tapi dia menolak dan akhirnya dia dipukuli dan segala macam. Itu yang dilakukannya. Sampai satu waktu dia bertemu dengan seorang berkulit putih yang baik hati. Lalu dia bercerita, aku ini orang merdeka. Lalu si orang berkulit putih ini, pemainnya itu Brad Pitt, dia membantu dia untuk pindah ke Amerika. Jadi setelah 12 tahun dia berada di dalam masa perbudakan itu, dia kembali ke Amerika dan menjadi orang merdeka. Bisa paham? Paham sekarang budak itu? Jadi paham itu budak itu seperti hamba itu seperti ya Solomon not up ini gitu. Seperti orang yang kita orang merdeka tetapi kita menempatkan diri menjadi orang budak gitu. Bukan karena dicelakakan, bukan karena kayak disengaja kayak yang tadi, itu bukan. Tapi memang kita menempatkan diri. Kita orang yang bebas berani, bebas melakukan apa saja tapi kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Itulah artinya jadi hamba gitu. Nah, teman-teman, Yesus mengatakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menunjukkan hamba itu selalu ditandai dengan sekalipun dia bisa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Bukankah dia raja yang agung? Bukankah dia anak manusia yang akan turun dalam kemuliaan yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama? Tapi dia yang harusnya dihormati, tapi dia tidak mengambil itu. Sebaliknya dia melepaskan semuanya itu lalu menjadi budak, menjadi hamba. Supaya apa? Supaya orang lain, kita ini mengalami penebusan. Itu yang dilakukannya. Jadi dengan kata lain, bagi Yesus adalah pemimpin itu adalah orang yang telah mematikan dirinya, melupakan dirinya supaya orang lain mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Di sisi yang lain saudara, Yesus juga menunjukkan apa arti menjadi hamba di hadapan para muridnya. Ingat teman-teman di Yohanes pasal yang ke-13 itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tahu konteksnya seperti apa? Sederhananya begini, bayangkan itu pintu rumah seorang kita. Lalu ada tamu yang akan datang dari sana. Bayangkan teman-teman, di pintu rumah ini tuan rumah akan berdiri di dalam. Lalu di bagian luar sana itu ada seorang hamba yang akan begini dia. Matanya akan ke bawah, lalu di sebelahnya ada ada baskom berisi air, lalu ada kain terikat di pinggangnya. Dia akan begini saja gitu. Dia tidak akan pernah lihat ke atas gitu, dia selalu akan begini saja. Dan begitu orang tamu datang, maka tamu itu akan berdiri di depannya, dia membuka kasutnya, lalu dia akan menyekanya dengan air karena daerah sana topografinya berbatu-batuan gitu ya. Setelah itu ininya, lalu dia akan begini. Sama sekali dia tidak perlu tahu siapa yang datang itu. Dia nggak pernah melihat, oh ini orang yang memukuli aku ini, oh ini orang, nggak ada kayak gitu dia. Nggak bisa, karena apa? Karena baginya panggilannya adalah menjadi hamba yang seperti ini. Yang hanya bertuju melakukan apa yang dilakukan, hanya begini. Itu aja yang dilakukannya, dia tidak akan pernah menengadah ke atas. Dan yang melakukan itu adalah, jadi begini, tahu Yusuf pernah jadi pembantu di rumah Potifar kan? Tetapi dia kepala pembantu. Jadi pembantu itu sendiri punya kasta. Yang melakukan ini adalah kasta terendah dalam sebuah rumah. Oke? Dan sekarang bayangkan, katanya gini, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini katanya. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Harusnya yang melakukan ini siapa? Ya kamu yang membasuh kakiku, bukan aku yang membasuh kakimu. Tapi karena aku yang melakukannya dan aku telah menunjukkannya, maka kamu pun harus melakukannya kepada orang lain. Maka kamu pun harus ya begini. Nggak perlu lihat-lihat siapa orang yang kamu layani itu. Saya paham ya? Ini adalah karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kristus. Yang berikutnya adalah teman-teman,
Kalau dengan kata lain begini, apa yang ditunjukkan bahwa hamba itu adalah figur pemimpin yang rendah hati. Teman-teman, bagi orang-orang yang penulis-penulis buku kepemimpinan gitu ya, dia mengatakan bahwa begini, humility is the sense of entire nothingness. Jadi kerendahan hati itu adalah sebuah sense di mana kita dengan seutuhnya, semua kita nggak ada apa-apanya gitu. Termasuk jabatan, aku bukan, sekalipun kita ketua jabatannya, tapi kita belajar untuk mengatakan bukan karena jabatanku kau hormati aku gitu. Bukan karena jabatanku kau ikutin aku gitu. Tapi karena apa yang kulakukan ini mencerminkan Kristus, itulah yang harus kamu lakukan gitu. Nah, dia mengatakan bahwa Oswald Sanders, dia mengatakan true greatness, true leadership is achieved katanya. Ditemukan, diperoleh bukan dengan mengurangi ya kan sikap pelayanan kita kepada orang lain untuk melayani orang lain, tetapi apa? Untuk melakukan selfless service. Pelayanan yang melupakan diri kita kepada mereka gitu. Sepaham ya? Jadi ini adalah hamba. Jadi hamba itu adalah figur pemimpin yang rendah hati. Lalu hamba adalah figur pemimpin yang mengabdi. Karena itu teman-teman yang terkasih, kepemimpinan itu bukan perkara ambisi, kedudukan dan kewenangan. Kepemimpinan itu sifatnya melampaui daripada jabatan ataupun posisi. Kepemimpinan itu adalah perkara pengabdian yang total. Ini bukan soal getting something, tapi giving everything. Itulah kepemimpinan. Dan Allah yang telah menunjukkan kepada kita bahwa dia telah melakukannya. Sepaham ya? Jadi teman-teman, ini bukan soal kamu menjadi hebat gitu. Ini bukan soal kamu ini periode keduamu jadi pengurus, kamu lebih banyak tahu, bukan. Ini juga bukan soal karena kamu ini tahun pertamamu, bukan. Bukan juga karena kamu terlalu diidam-idamkan oleh tim rekmu, bukan juga. Bukan juga karena kamu telah dipepet-pepet sama koordinatormu supaya penggantinya, maka kamu jadi, enggak juga gitu. Even pun itu terjadi, tapi bukan karena jabatan itu kamu menjalankan kepemimpinan gitu. Tetapi lebih daripada itu karena kamu memang seorang pemimpin yang giving everything. Itu yang membuatnya. Bukan untuk mempertahankan jabatan dan otoritas gitu. Saudara, hamba adalah figur pemimpin yang menjadi teladan. Dan keteladanan tercipta karena ada kedekatan dengan orang yang dipimpin. Ya enggak? Ya kan? Kalau kita tidak, sulit kita menjadikan orang lain sebagai teladan gitu. Satu kalimat Bang Lode waktu dia ngomong dengan teman-teman yang akan melanjutkan pelayanan di TPPM. Dia bilang bahwa adalah, udah nanti pokoknya kalian makin lama kalian bersama dengan Bang Jupa, makin tahu kalian buruk-buruknya gitu. Dengan kata lain begini, kalau kita nggak dekat, ya nggak akan ada hormat kepada kita gitu. Tapi karena kita belajar untuk dekat dengan orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin, maka orang bisa melihat kita bukan karena itu ketua, itu sekjen, itu Kotbin kita yang paling ditakuti di antara semua PKK yang ada di, ya kan? Kotbin kan yang paling ditakuti kan? Karena Kotbin paling sering bertanya, begitu ketemu, jalan nih kalau KTB kalian? Baru kalau Kotbin ditanya, KTB mau jalan ya? Aku duluan ya katanya. Semoga gak begitu ya. Oke, teman-teman, keteladanan itu berarti menjadikan diri kita sebagai model untuk diperhatikan dari dekat oleh orang lain. Apa artinya menjadi pemimpin Kristiani? Saya rasa Yesus melakukan itu di dalam Yohanes pasal 13 itu, dalam penulisan Injil Yohanes, itu sebagai sebuah segmen-segmen penutup di mana dia sedang menyampaikan pesannya kepada para muridnya. Dan tentu saja saya yakin para murid punya tangkapan yang begitu kuat sekali tentang apa itu arti menjadi pemimpin yang dihormati karena keteladanan gitu. Nah, karena itu teman-teman, apa itu hamba? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, hamba itu adalah figur terhadap keteladanan, pengabdian, dan kerendahan hati. Sebagai pemimpin kita dipanggil untuk teladan, mengabdi, kerendahan hati, sekalipun kita bisa melakukan sesuatu tapi kita sengaja untuk tunduk. Nah,
Kita lanjutkan bagian yang kedua, metafora gembala. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu, waktu tadi dibaca oleh teman-teman yang di sebelah kanan saya, dia mengatakan begini. Teman-teman, gembala itu adalah satu gambaran yang dipakai untuk menggambarkan relasi antara Allah dan Israel. Yang kedua, kata gembala itu dialamatkan kepada para pemimpin politik, pemimpin sosial dan spiritual Israel. Ada teks-teks yang ada di sini menggambarkan bagaimana kritikan Allah kepada para pemimpin-pemimpin politik, kepada para pemimpin-pemimpin sosial, kepada para pemimpin-pemimpin agama Israel. Waktu itu mereka mengatakan bahwa kalian sedang tidak melakukan keadilan, kalian berlaku tidak adil, kalian pentingkan diri sendiri. Dia menggambarkan seperti dalam dunia peternakan gitu ya. Kalian kalau ada domba, bulunya kalian ambil, dagingnya kalian potong, susunya kalian ambil, tapi gak pernah kalian gembalakan. Kalian tidak pernah mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup menjadi seorang umat Allah di hadapan Tuhan gitu. Dia mengatakan demikian. Kata gembala itu berulang kali juga kritikan itu menggambarkan. Tapi di sisi yang lain, saudara, gembala itu juga Allah digambarkan sebagai sang gembala yang sejati gitu. Jadi di dalam Yeskiel pasal 34, pada saat Allah mengkritik para pemimpin-pemimpin tadi itu, karena mereka begitu sangat selfish, karena mereka hanya peduli dengan jabatan, hanya peduli dengan kekayaan, maka Allah mengkritik mereka. Allah mengatakan, aku akan menghukum kalian, aku akan membasmi kalian, aku akan memusnahkan kalian. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan begini, aku sendiri yang akan menggembalakan umatku. Aku sendiri yang akan memimpin mereka ke padang rumput yang baik, ke atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan itu mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Kalimatnya begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Dan Allah sendiri yang melakukannya. Sehingga dengan kata lain begini, dari metafora gembala itu maka kita tahu, jadi gembala itu adalah figur seorang pemimpin yang visioner. Seperti kata Wendy tadi. Tahu apa yang dituju, mengapa menuju itu, dan bagaimana mewujudkannya. Teman-teman yang terkasih, nanti di malam ini kita akan bicara tentang, besok kita akan ditegaskan melalui tahu apa yang dituju. Untuk apa visi pelayanan ini? Kenapa kita harus melakukannya? Dan bagaimana melakukannya? Di sesi nanti malam, di workshop nanti malam, kita akan mencoba merumuskannya pelan-pelan. Bagaimana kita bisa mewujudkannya. Saudara-saudara yang terkasih, pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang memiliki visi dan menggunakan visi sebagai kekuatan yang mengarahkan dan menuntun dalam kepemimpinannya. Pemimpin visioner itu adalah seorang yang mampu mengejawantahkan visi menjadi realitas. Itu yang kami harapkan kalian akan pulang dari tempat ini. Secara kedalaman karakteristik pemimpin kalian telah menemukannya. Tadi dalam sesi yang di pertama kita telah sama-sama mempelajarinya. Dan kita telah melihat kepada Alkitab. Nanti malam kita akan mencoba merumuskannya. Bagaimana visi yang besar itu diwujudkannya. Dan besok di ibadah minggu melalui Bang Tohab, Tuhan akan menguatkan kita sekali lagi. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang tetap teguh mewujudkannya sekalipun itu tidak populer. Sekalipun apa yang kita lakukan aneh gitu. Sekalipun barangkali mungkin pencapaian kita ya mungkin hanya 1%. Tapi setidaknya sudut deviasi 1% itu akan pasti terjadi di dalam 5 tahun yang akan datang gitu. Bisa paham ya? Itu yang akan kita bangun. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita coba sekali lagi. Kenapa kita harus terlibat di dalam pelayanan mahasiswa ini? Karena kita punya keyakinan yang teguh. Kita punya panggilan yang khusus. Kenapa kita menyerahkan diri dan mengorbankan diri kita, waktu kita, energi kita, uang kita, bahkan kalian meninggalkan teman-teman kalian, ya kan?
Mereka nonton di bioskop ya kan, Cinepolis beli satu gratis satu, kesempatan ini pun nggak kalian ambil ya kan. Ayolah kita nonton bareng di kosku yuk. Netflix kita cuma 17.500 ya kan, kalau berlima, bagi 5 ya kan. Habis itu pun tak ada waktu kita. Kenapa kita mau berjuang untuk itu? Saudara-saudara yang terkasih, karena apa? Karena kita punya satu bayangan yang kayak gini. Kita sedang menarik sebuah tiar yang awan-awan gelap itu sampai kita menariknya, sampai akhirnya kita bisa melihat ada sebuah awan yang cerah di dalamnya gitu. Itu. Kalau tadi kita melihat bahwa potret kepemimpinan di tengah-tengah bangsa ini adalah potret yang egois, potret yang sangat selfish, potret yang semua main lobby-lobby cincai-cincai, potret yang segala sesuatunya ya itu aja orangnya gitu. Saudara, coba kita berpikir gitu. Kenapa ya? Teman-teman yang terkasih, kalau kita bisa bayangkan ya, misalnya gini, saya mencoba memikirkan kemarin sama siapa ya diskusinya, sama Lode ya, waktu kita lagi survei ke tempat ini, kita lagi mendiskusikan itu, kenapa kok bisa begini gitu, segala sesuatunya baik. Saya mengatakan begini, di Indonesia ini siapa yang memiliki data, memang data is power. The man who has data has powerful power. Pemilik yang Danantara itu adalah ya keluarganya Opung. Lalu katanya ini adalah bisnis batu bara. Berpuluh-puluh tahun itu adalah bisnis batu bara gitu. Tapi tiba-tiba belakangan, 9 tahun belakangan ini mereka pindah dari batu bara ke EV, electrical vehicles. Jadi motor listrik, sepeda listrik, segala macam yang listrik-listrik itu. Lalu saya tanya sama Lode, bukankah ini adalah bisnis yang sangat kaya ini batu bara? Ini yang paling kaya, pengusaha yang paling kaya di Indonesia ini. Tapi kenapa merela meninggalkan itu? Maka saya katakan, barangkali mungkin penilaian saya salah gitu. Tapi saya tak tahu, saya katakan, karena Opung punya data 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin sebelum 10 tahun yang lalu, udah ada data. Nanti di 2022, 2023, akan memperkuat itu. Jadi harus dibuat, dipindahkan. Aliran bisnisnya pun diubah, arus bisnis berubah dan lain sebagainya. Dengan kata lain begini teman-teman. Mereka, para pemimpin kita yang membuat gelapnya Indonesia ini adalah orang-orang yang betul-betul hanya melihat kepada dirinya sendiri. Lalu siapa yang akan mengubah Indonesia? Siapa yang akan mengubah bangsa ini? Siapa yang akan mencerahkan bangsa ini? Apakah kita, kalau kita tidak bertindak, maka yang akan mengubah itu adalah yang berdemo dalam 2 minggu belakangan ini. Itu yang akan mengubahkan. Yang barangkali itu juga tidak akan bertahan lama. Di masa-masa waktu di 2014, kita menantikan ada sebuah sosok yang baru muncul. Wah, kita menganggapnya sebagai Mesias baru yang akan menyelamatkan dan mengubah. Lalu akhirnya kita melihat, enggak juga gitu. Karena itulah teman-teman, kenapa kita hadir sebagai melayani mahasiswa. Karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa di masa depan Indonesia itu akan diperbaharui melalui kehadiran kamu dan teman-temanmu yang kamu layani. Ketika kamu jadi alumni, kamu jadi dokter. Ketika kamu jadi alumni, kamu menjadi ekonom. Ketika kamu jadi alumni, kamu akan menjadi ahli IT. Ketika kamu jadi alumni, kamu akan menjadi pendidik. Bukan saja menjadi orang yang jago untuk mendidik, tetapi juga menciptakan sebuah pendidikan yang sifatnya memerdekakan orang lain. Bukan kurikulum merdeka aja gitu. Bisa paham ya? Teman-teman, itu yang harus kita miliki gitu. Sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah pelayanan mahasiswa, kita adalah gembala yang tahu kalau kita tidak memuridkan AKK kita, kalau kita tidak memuridkan mahasiswa kita, maka kita akan tahu. Sekalipun nanti Monik dari FKM, dia menciptakan sebuah rekayasa untuk bisa menciptakan sebuah kesehatan masyarakat yang baik di Indonesia ini. Tapi kalau teman kampusnya yang tidak dilayani, yang cinta uang, cinta semuanya, maka dia akan mengatakan begini, udahlah Monik, capek kali kau, sama kau aja urus. Nggak ada gitu. Teman-teman yang terkasih, itu yang kita harus punya gambaran gitu.
Kalau kita tidak melayani orang yang kita layani sekarang, maka satu hari kelak waktu kita semua ini, anggaplah 125 orang kita yang ikut RTK ini, betul-betul mencintai Tuhan sampai seterusnya, maka ketika kita 15 tahun yang akan datang mewujudkan transformasi perubahan, maka lawan kita adalah teman-teman kuliah kita yang tidak kita layani gitu. Itu yang akan terjadi gitu. Lawan kita itu adalah yaitu mereka. Lawan kita adalah orang-orang yang nggak pernah kita layani, tidak pernah kita tegas dengan memberitakan, membawa mereka kepada Kristus atau menghadirkan Kristus dalam hidup mereka gitu. Nah, itulah visi kita. Karena itu teman-teman yang terkasih, kenapa kita perlu berjuang? Kenapa kita perlu bertanggung jawab, berjuang dengan sungguh-sungguh? Ya karena kita tahu yang akan kita capai ada ini gitu. Kalau kita tidak serius dengan berjuang melakukan ini, maka tidak akan ada muncul duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus yang di mana dia ditempatkan. Di situ dia mulai memberitakan Kristus, di situ dia mulai membina orang untuk bertumbuh menuju kedewasaan dengan Kristus. Di situ dia akan melipat gandakan murid Kristus, di situ dia akan mengutus lagi orang lain untuk pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Kristus, membina orang lain, melipat gandakan lagi dan terus menerus gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Teman-teman yang terkasih, di seluruh Indonesia ini nama pelayanan mahasiswa Medan itu santer terdengar. Di Kupang, alumni Medan yang pergi ke sana PTT, lalu dia mulai memberitakan, mengajarkan, melayani siswa, lalu yang siswa ini jadi mahasiswa, lalu yang mahasiswa ini terus dilayani, akhirnya terbentuk PMK, ketemu lagi dengan alumni-alumni mahasiswa yang lain, lalu muncul ada perkantas di sana. Bahkan sekarang alumni kita dari farmasi ya Bang tuh, Bang Jimmy, farmasi ya, farmasi, dia pergi ke Ambon di sana, lalu dia melihat, awalnya dia jadi sebagai ASN, lalu dia akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha. Supaya apa? Supaya dia juga bisa all in melakukan pelayanan di sana. Dia sampai sekarang aktif memimpin kelompok kecil, memimpin KTB, dia terlibat dalam kepengurusan. Panggilannya dengan jelas. Berulang kali diskusi dengan Bang Tohab. Apa bro caranya biar pelayanan di Ambon ini bisa maju, bisa berkembang dengan cepat. Itu dilakukan. Kenapa? Karena itu buah dari pelayanan kita. Alumni Polmed pergi ke Jakarta, mereka berkumpul bersama, ketemu. Alumni kita lalu berkumpul lagi pergi ke Batam, menciptakan persekutuan-persekutuan, merintis pelayanan di UIB itu Bang Ivan ya, Internasional Batam gitu ya, kerjasama lagi di sana lagi. Itu yang dihasilkan. Dan belakangan ini, murid-murid kita, alumni-alumni kita, belum sampai ke situ. Ya bersyukur dalam tahun 2024 yang lalu, angkatan-angkatan kita, lulusan kita yang pergi ke Jakarta, sekarang masuk gabung ke dalam komunitas Paksu. Mereka mulai mempercakapkan lagi bagaimana misi itu di tengah perkotaan, bagaimana misi itu bisa dilakukan terus menerus. Itu yang dilakukan. Dengan kata lain begini, sebagai pemimpin, teman-teman kalian tahu, yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang akan bernilai kekal. Karena transformasi dunia ini sedang kita ciptakan. Bukan kita ciptakan lah, Allah yang menciptakan. Tapi kita sedang berpartisipasi dalam dunia yang baru. Itulah kenapa kita harus terus melakukannya. Nanti besok kita akan banyak lagi bicara tentang itu. Saudara, bagaimana Yesus Kristus bisa mewujudkannya? Dia melakukannya dengan dua hal. Dia mengatakan begini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tentu saya nggak perlu menjelaskan lagi, karena kita bisa paham jelas apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya kan? Katanya bagian yang kedua. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini.
harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Teman-teman yang terkasih, Kamis yang lalu kami ada KTB staff. Lalu saya, Juli, Bang Janri, sama ada satu abang kita dari Rantau Perapat namanya Bang Rigop. Bang Rigop ini bercerita bahwa selama dia mulai SD sampai SMP dia tinggal di rumah kakak. Selama dia tinggal di situ dia ngangon kambing katanya. Lalu teman-teman waktu itu kemarin kami sedang mempelajari tentang Mazmur 23 lalu mempelajari tentang bagaimana seorang gembala. Lalu dia menceritakan begini, aku masih ingat sekali katanya, satunya kambingku, itulah yang terus kujaga. Lalu dia melahirkan, kalau bahasanya gini, sampai waktu dia tutup mata gitu, aku ingat bagaimana peristiwa dia melahirkan anaknya. 5 anaknya, lalu tambah lagi sampai satu waktu anak kambingku ini kurang lebih 20 katanya. Tapi dia mengatakan, ke-20 kambing ini aku kenal. Aku tahu, mungkin kalau kalian pasti mendengar suara kembikan kambing itu sama gitu. Tetapi itu berbeda, aku tahu apa bedanya. Aku tahu itu suara yang mana. Aku tahu, bahkan katanya gini, kalau ku lihat aja getaran kakinya, tahu aku itu. Dia sampai menggerakkan gitu, dia sampai contohkan gitu. Dia tahu kembikannya yang begitu, pokoknya dia tahu membedakan dia sakit atau enggak. Bahkan dia sakit perut atau enggak, dia tahu persis lakukan itu. Sampai satu waktu dia mengatakan, dia cerita begini, aku itu sebenarnya penakut, takut gelap, takut hantu, takut ular, takut dan sebagainya. Tapi satu waktu malam kami pulang membawa kambing ini. Tapi waktu tiba di kandang ternyata ada satu kambing yang gak ada. Lalu katanya aku memberanikan diri pergi ke arah jalan kami pulang itu. Memang dia mengatakan kambing itu adalah sama seperti domba, agak bodoh dia. Gak tahu jalan pulang, dia cuma tahu pergi tapi gak tahu kemana perginya gitu. Ya kan, itu yang dilakukannya. Tapi dia mengatakan aku coba datang gitu. Sampai dia mengatakan gini, aduh dia sangat sedih dengan kehilangan kambing ini. Sampai satu waktu dia tahu gitu, ada kembikan suara kambing. Dia mengatakan gitu. Dia tahu itu kambingnya. Dan dia tahu itu adalah di dalam bondar gitu. Tahu bondar ya? Tahu ya kalian bondar? Paret yang agak dalam itu sedikit. Tapi ini belum dalam kali dia. Paham ya? Tapi begitu dia tahu, dia langsung melompat ke dalam bondar itu, lalu diangkat kambing itu, lalu sampai jalan pulang dia katanya dengan hati yang gembira, senang kali dia. Pulanglah dia sampai ke rumahnya, sampai ke kandangnya. Dan dia terus ingat itu. Dia bilang itu bau banget kambing itu. Tetapi aku sangat senang sekali melakukannya. Lalu dia menggambarkan, aku yakin begitulah gembala. Gembala itu adalah orang yang mau rela kotor-kotoran, kain lap kotor tadi itu. Ya kan? Hanya untuk dia bisa membantu orang lain bisa mengalami kemenangan katanya. Saudara, gembala itu adalah figur seorang pemimpin yang penuh perhatian dan hidup di antara anggota-anggotanya gitu. Teman-teman yang terkasih, maka apa yang kita pelajari? Kalau dalam gembala itu kita tahu bahwa gembala memberikan kepada kita figur penuh otoritas. Seorang yang visioner, penting sekali punya visi, bertanggung jawab, pejuang, rela berkorban, penuh perhatian, dekat dengan anggotanya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah potret kita terhadap penggembala, figur, metafora pemimpin. Ada 2 yang cukup sangat bertalian satu sama lain. Keteladanan, pengabdian, kerendahan hati, figur tidak otoritas, penuh otoritas, visioner, bertanggung jawab, pejuang, rela berkorban, penuh perhatian, dekat dengan anggota. Teman-teman yang terkasih, seperti kata John Maxwell yang tadi itu. Waktu kita berpotensi untuk jadi pemimpin, good news is you can do it. Tetapi kita itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu butuh ketekunan, butuh kesabaran untuk kita bisa mewujudkan bagian ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagian akhir saya ingin menutup dengan kalimat ini. Masih ingat tahu percakapan ini? Ini adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus, ya kan ya? Kalau kita
ada dua konteksnya. Yang pertama, ini kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30, si penulis Injil Yohanes itu telah menutup Injilnya. Lalu masih banyak lagi yang dilakukan oleh Yesus. Tapi semua tujuannya satu, supaya semua orang yang percaya kepadanya tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Tiba-tiba ada lagi 21 cerita ini. Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa kalau itu semua adalah rangkuman daripada seluruh Injil, maka pasal 21 penulis Injil Yohanes sedang melakukan pengutusan kepada para pembacanya. Sama seperti Injil Matius ditutup dengan pasal 28 supaya mereka pergi memberitakan Injil, memuridkan orang lain. Sama, Markus juga menutup dalam pasal 16 ayat 8 supaya mereka pergi memberitakan Injil. Begitu juga dengan Yohanes. Ditutup dia dengan sebuah ada pesan pengutusan kepada para pembacanya. Tetapi ada konteks yang kedua. Konteks yang kedua teman-teman, kalau kita membaca teks ini, setelah Yesus bangkit dari kuburnya, lalu dia bertemu dengan Maria. Katanya begini, pergilah, jangan takut, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa aku akan mendahului kamu di Galilea. Setelah itu pergilah. Lalu cerita yang kedua, Yesus menampakkan diri di hadapan para murid. Kata Yesus katanya begini, sama seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu. Pergilah, lalu dia menghembuskan Roh Kudus. Tapi waktu itu Thomas nggak ada di situ. Kata si Thomas ini, nggak betul itu. Kalau memang tadi aku tengok dulu badannya katanya. Lalu Yesus pun menghampiri Thomas yang itu supaya mengatakan, nah, cucukkan. Dicucukkan, oh iya. Maka dia pergi. Pada saat itu saudara, setelah Yesus menampakkan diri dia untuk kepada para murid, pesannya kan tadi, kepada perempuan itu pergilah, sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan mendahului kamu. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa pergilah sama seperti aku mengutus. Seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Tetapi teman-teman, kalau kalian baca di dalam Yohanes pasal 21 itu sebelum teks ini, maka pagi-paginya ayat 1 dan 2-nya itu kata Simon Petrus gini, guys, aku mau melayan, aku mau melaut. Ikutlah aku, kata yang lain. Melaut orang itu. Padahal perintahnya apa? Seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Mendapat kuasa Roh Kudus. Tapi begitu itu sekalipun ada perintah itu, malah sebaliknya mereka mengatakan, aku ingin melaut. Aku ingin melakukan tugas yang selama ini aku lakukan sebelum Kristus datang menghampiriku. Nah, waktu mereka enggak mendapatkan apa-apa, tiba-tiba di pantai, Yesus bilang, woi ada ikan. Habis zong katanya. Oh, tebarkan di sebelah kananmu. Tebarkan, nggak bisa diangkat lagi. Baru mereka sadar, itu adalah guru. Karena katanya hanya jaraknya 60 hasta, maka itu kurang lebih sekitar 18 meter. Turunlah siapa dari perahunya, lari-lari dia, guru. Waktu di sini ternyata udah ada ikannya, udah ada apinya, udah ada panggangannya. Jadi Yesus itu cuma bercanda. Dia cuma ingin menyadarkan para murid yang pergi melaut itu akan keberadaan dan kehadirannya. Lalu mereka makan. Setelah makan katanya, Simon, ya guru, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Katanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar loh, aku mengasihimu lebih dari mereka ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sambil makan. Tanya Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya pula ya. Sedihlah hatinya si Simon. Lalu dia mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu perintahnya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa hubungan antara mengasihi Yesus lebih dari apapun dengan
menggembalakan. Saudara, pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apapun, katanya. Kalau kita baca di dalam teks itu, apakah do you love me more than this? Itu dipakai kata jamak. Benar, dalam terjemahan, dalam penulisan di dalam bahasa Yunani juga dituliskan dalam bentuk jamak. Saudara, bahasa Yunani itu, katanya itu memiliki gender, maskulin, feminin, neuter. Kata do you love me more than this, kata this itu gendernya itu neuter. Berarti itu berlaku untuk apa saja. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka, kawan-kawanmu, lebih daripada ikan, lebih daripada kapalmu, lebih daripada apa lagi? Lebih daripada keluargamu, lebih daripada tanggung jawabmu, lebih daripada ini, lebih daripada ini, lebih daripada ini. Itu yang dimaksud. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu gitu. Lalu katanya benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada semua itu. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku gitu. Teman-teman yang terkasih, maka kalau kita menjawab apa hubungannya antara mengasihi Yesus lebih daripada apapun dengan menggembalakan domba. Maka interpretasi saya adalah bahwa mengasihi Yesus lebih dari apapun itulah dasar kepemimpinan kita. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan dua figur yang tadi itu. Figur yang otoritatif, gembala yang visioner, bertanggung jawab, pejuang, dekat dengan domba-dombanya, berkorban. Dengan figur yang tadi figur keteladanan, figur kerendahan hati, figur apalagi yang di hamba tadi itu. Enggak akan bisa kalau kita tidak memulai dengan bagian ini gitu. Dan kalau ditanya apa yang mendefinisikan kita sebagai pemimpin, harusnya adalah ini. Di dalam Injil Yohanes, kata mengasihi itu sangat identik dengan Yohanes pasal 14. Kata itu berulang-ulang. Yohanes 14 katanya, barang siapa yang mengasihi aku, ia mengasihi firmanku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia menuruti perkataanku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia pasti melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itulah yang dilakukan. Jadi dengan kata lain, mengasihi Allah, mengasihi Yesus itu bukan sebuah konsep abstrak saja. Tetapi itu mengasihi firman dan menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Itu di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, dalam satu waktu yang kemudian, kurang lebih dalam 30 tahun selanjutnya, setelah masa Kristus telah naik ke surga, maka Simon Petrus pun menuliskan sebuah surat kepada jemaatnya. Lalu di dalam surat itu dia mengatakan bahwa nasihatku kepada gembala-gembala sesama gembala, katanya begini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tanpa kasih kepada Yesus, maka tak akan ada kerelaan, yang ada tanpa kasih kepada Allah, tak akan ada ketulusan, sebaliknya mencari keuntungan diri. Tanpa kasih kepada Allah, tak akan ada pengabdian diri, melainkan manipulasi. Tanpa kasih kepada Allah, tak akan ada keteladanan melainkan kesewenangan. Tanpa kasih kepada Allah, tak akan ada perjuangan melainkan berpangku diri. Teman-teman yang terkasih,
Mari belajar lagi terus untuk mengasihi Allah. Jadi kan, ya nih, udah ketemu pemimpin seperti apa yang harus kita lakukan? Maukah kamu cerita kepada kita dalam 5 menit apa yang kamu alami dalam 1 tahun pelayananmu? Oke, silakan. Mari kita dengarkan apa yang dialami oleh Yeni dalam pelayanannya. Shalom kakak, abang, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Yeni Damayanti Pakpahan dari UKM KMK USU UPFK. Saya melayani sebagai koordinator dari tahun 2024 sampai 2025. Saya, OPKK saya Kak Talenta Manurung. Gak ada ya kakak di sini? Oke. Jadi berarti saya bebas untuk cerita ya. Ya, jadi seperti yang udah dikatakan abang tadi, yang tentang dijebak itu adalah saya. Jadi memang bisa dikatakan saya dijebak, saya dan teman-teman saya dijebak oleh Kak Talenta, bertemu dengan Bang Efraim, kemudian di-sharingkan, apakah kamu mau melayani? Ya. Kami dengan cepatnya menjawab, ya, karena kami sangka di situ melayani untuk kebaktian sekali 2 kali gitu. Ternyata melayani sebagai koordinator. Awalnya dibilang Bang Efraim, untuk 1 tahun aja dek, gitu. Kemudian pas mau pergenerasian, Bang saya jadi tim rek ya. Enggak dek, kamu masih lanjut jadi pengurus gitu. Jadi 2 kali saya dijebak. Awalnya saya mengeluh sih dengan jebakan itu, tapi saya sekarang mensyukuri jebakan itu boleh bertemu dengan teman-teman semua. Saya menjadi koordinator itu ketika saya masih di bahan MHB 1. Kemudian itu memang tidak sesuai dengan syarat ya, karena harus di MHB 4. Kemudian saya juga masih buta tentang KMK karena kami memang hanya ikut tentang bahan kelompok. Kami enggak pernah ikut ke KMK. Kami tidak tahu apa itu 4P, 3P, 1M dan lain sebagainya. Jadi saya memang betul-betul buta ketika dimasukkan menjadi koordinator. Kemudian saya juga bukan pribadi yang taat kepada Tuhan saat itu. Saya memang Kristen tapi saya lebih ke rutinitas. Saya gereja, pulang-pulang gereja, apa sih yang diceritakan sama pendeta tadi gitu, lupa apa yang diceritakan. Kemudian saya juga pribadi yang cukup emosional, saya kurang bisa mengkontrol emosi saya. Saya pribadi yang mudah marah, mudah kecewa dan lain sebagainya, tetapi saya bertumbuh di kelompok. Di pengurusan kami, awalnya kami berjumlah 8 orang. Cukup disayangkan kami kurang kompak saat itu. Yang kerja hanya 3 orang. Saya, yang awalnya saya, Bang Wendy ketawa ini. Yang awalnya kami kompaknya hanya 3 orang, saya, Medika dan Elga. Tapi kami ada 8 orang. Ketika saya sharing, ketika saya diajarkan oleh teman-teman KWK, udah deh ajak aja, coba bagikan PJ. Mungkin dengan kamu berikan PJ, mereka akan merasa, oh saya punya tanggung jawab di KMK ini, seperti itu. Kemudian saya bagikan PJ, saya berikan tenggat waktunya, saya cukup akui saya orang yang tidak suka dengan keterlambatan. Jadi memang ketika mereka tidak mengerjakan di tenggat yang sudah kami sepakati, saya akan langsung bilang, kenapa kamu tidak melakukannya, apakah ada kendala segala macamnya. Kemudian memang di FK itu cukup sibuk ya, karena ada juga kemarin pergantian peraturan bahwa kami tidak diperbolehkan remet. Jadi kalau misalnya ada nilai D, itu mengulang satu tahun lagi. Jadi kami memang cukup bergumul saat itu, banyak juga anggota yang bilang, boleh enggak ya keluar dari KMK, soalnya terlalu sibuk kegiatan kalian. Sekali sebulan kebaktian, belum lagi jam 2, belum lagi kelompok tiap minggu, digituin. Padahal itu masih sebulan dari pengutusan. Saya saat itu sangat miris lah, Tuhan masa baru sebulan saya menjadi koordinator, apakah saya harus melapor pada UKM? Kak, abang UKM mohon maaf, 3 orang pengurus kami sudah mengundurkan diri. Itu sangat-sangat tidak mungkin lah saya lakukan saat itu. Jadi yang awalnya emosional saya lampiaskan ke, bukan saya lampias sih, maksudnya saya sampaikan
saat itu lebih saya pendam dan kemudian saya kerjakan semua job desk yang tidak mereka kerjakan. Syukurnya ada alumni yang sangat memperhatikan kami, kemudian kakak abang koas juga sangat memperhatikan. Kalau dibilang pemimpin itu tegas, memang baiknya tegas, tetapi ada kalanya kita harus mengerti juga dengan kondisi-kondisi teman-teman kita. Pemimpin itu harus bisa merendahkan diri. Kalau kata Kak Talenta tadi, kayak melupakan dirinya lah, tidak memandang dirinya. Kita menjadi rumah, makanya tadi saya buat pemimpin itu ibaratnya rumah yang kokoh, hangat, dan terang. Rumah yang kokoh itu artinya atapnya kokoh, dindingnya kokoh, pondasinya juga kokoh. Jangan sampai misalnya ya atap kita harus kokoh, dalam artian kita harus bisa menaungi bahkan menggantikan kelompok anggota-anggota kita yang mungkin tidak bisa mengerjakan hal tersebut supaya kegiatannya juga tetap lanjut gitu. Kemudian dinding itu sebagai pundak PKK koordinator, ya koordinator pemimpin. Jadi ketika teman-teman kita punya masalah, ya kuat-kuatinlah koordinator, harus bisa jadi pundak untuk bersandar teman-teman kita juga. Kemudian pondasi kita juga harus kuat. Kita harus banyak-banyak sharing kepada mereka, tetapi jangan yang kita sharingkan itu aja. Kita gali yang lain supaya kita sendiri juga tidak kering. Kemudian kita juga harus menjadi rumah yang hangat gitu, supaya mereka kalau misalnya ada anggota kelompok saya yang kalau misalnya dia lagi ada beban datang gitu. Kemudian ketika dia misalnya baik-baik saja, go. Ya begitulah, melayani ke tempat lain gitu. Kemudian nanti sedih, balik lagi. Itu ada beberapa orang. Cuma itu saya syukuri juga. Awalnya kesal. Manusiawi kan teman-teman, kesal. Udah capek aku membangkit-bangkitkan kawan ini, tibanya bangkit gak sama aku, tibanya jatuh sama aku gitu kan. Sama aku. Tapi dari situ yang saya syukuri, berarti mungkin KMK itu rumah yang nyaman untuk mereka melampiaskan kedaunan mereka gitu, menunjukkan kelemahan mereka. Ya berarti mereka lebih terbuka di KMK gitu. Itu yang saya dapati. Kemudian apa lagi tadi? Ya itu, jadi sekarang saya lanjut lagi menjadi kemudian saya juga ini pengalaman pribadi ya kakak abang dan teman-teman. Saya dulu sekolah di SMA Unggul Del, kemudian saya mengalami kecelakaan di sana. Sebelumnya saya juga cukup aktif di bidang akademik ya teman-teman, jadi saya akui kegiatan rohani saya berkurang. Kalau misalnya saya menang, saya terima kasih sama Tuhan, tapi kalau saya kalah, saya salahkan Tuhan gitu. Nah, titik di Del inilah titik balik saya ketika saya mengalami kecelakaan di sana. Saya divonis bahwa umur saya tidak panjang gitu, karena penyakitnya langka, mungkin tidak bisa saya bagikan karena cukup ramai. Jadi di situ juga saya mental saya juga jatuh, fisik saya juga jatuh, divonis tidak berumur panjang itu tidak enak teman-teman. Kemudian dibilang juga ini nggak bisa sembuh, wow harus bagaimana saya pikir seperti itu. Dan saat itu juga itu adalah titik terendah saya, tapi itu juga titik balik hidup saya. Ada teman yang mengajak saya untuk ke gereja untuk semakin mengenal Tuhan. Nah disitulah mulai bertumbuh iman rohani saya. Saya juga sejak saat itu kalau misalnya saya lagi down, saya konsultasi ke psikolog. Selain itu, karena yang tadi pengutusan saya kan masih sebulan, udah ada beberapa yang mau keluar. Nah itu juga balik emosional saya tidak stabil gitu. Jadi saya sampai memang ke psikolog, saya cerita sama Bang Efraim, saya cerita sama pendeta, kemudian saya juga seringkali ke psikolog hanya untuk tetap waras gitu. Dan itu memang betul-betul jadi pertumbuhan, jadi titik balik untuk saya jadi bisa seperti sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang saya menghadapi teman-teman koordinasi, ya kalau memang mereka tidak mau, saya tetap ajak. Kalau memang enggak mau, saya kerjakan dan tetap saya ajak. Enggak ada lagi yang saya tinggalkan atau saya marahi gitu. Kalau memang tidak dikerjakan, evaluasi dengan baik-baik. Ya,
Itulah jadi pesan saya untuk teman-teman koordinasi, tetap kuat, tetap ramah, boleh tegas tapi jangan arogan. Puji Tuhannya, kemarin kami 15 kompel, sekarang kami ada 76 bertambah 5,13 kali lipat. Terima kasih. Thank you, terima kasih Yen. Oke, teman-teman, kita tentu saja punya banyak pergumulan, banyak keadaan yang berbeda-beda ya. Tadi secara personal kita di sesi 1 secara personal kita tahu ada yang kita merasa kita kenali bahwa kita pemimpin, tapi ada yang nggak kenali dan lain sebagainya. Dalam konteks pelayanan kita juga akan berbeda-beda dan kita sekarang akan melakukan keadaan yang sama gitu. Kita akan berjuang untuk yang sama gitu. Saya ingin mengatakan kepada adik-adik yang dari KO Gloria, mana KO Gloria? Bro, kita berdoa kampus pelayanan kalian akan maju, tapi harus dimulai dari kalian gitu. Kalian yang harus belajar mulai 2 orang, 4 orang, maka kalian akan mencintai Tuhan, maka satu lorong itu akan mencintai Tuhan. Semangat ya. Sip. Teman-teman, mari kita tepuk tangan untuk mereka. Di Medan kita Unika, kita ada kampus pelayanan kita di Unika. Unika itu setelah tidak terlalu mampu berselancar di atas air dan gelombang COVID. Bertahun-tahun mereka sulit kali untuk mengalami regenerasi. Dan sampai terakhir kali regenerasi itu 2 tahun yang lalu. Dan harusnya regenerasi itu selesai di akhir tahun, di pertengahan tahun yang lalu, diundur ke akhir tahun, itu juga tidak terpenuhi. Dan kita sedang mengupayakan supaya sebelum libur lebaran ini, libur semester ini, itu juga tidak terwujud gitu. Karena itu teman-teman nanti tolong bawa doa pelayanan di sana juga supaya terus bisa Tuhan bangkitkan gitu keadaan. Teman-teman, bisakah kita bayangkan ya, kalau kita 120 orang belajar untuk mencintai Tuhan, 120 orang, kayak tadi pagi saya katakan, kita disegarkan, kita semangat, itu mempengaruhi koordinasi kita. Maka semedan itu barangkali dihitung-hitung, maka kita akan punya 300 pengurus pelayanan mahasiswa di kota kita. 300 ini akan memimpin 5 orang adik-adik kelompok kecilnya, maka ada 1.500 murid. Dalam 2 tahun yang akan datang 1.500 murid ini akan memimpin 5 orang lagi. Maka mungkin kita bisa hitungnya mungkin udah berapa itu ya, banyaklah 12.500. Maka saya yakin kalau ada kita butuh butuh orang yang mendampingi, maka kita akan hadir di sana. Anak USU akan pergi ke Nomensen, anak USU akan pergi ke Unika, anak USU akan pergi ke kampus mana lagi ya, ke Amik MBP. Maka anak-anak teman-teman di UKMKP akan mulai merintis lagi, Ankes didampingi dengan baik. Wilmar ya, kampus kita di Dendang itu juga akan dicapai dan sekarang itu Tuhan sedang buka jalan. Barangkali mungkin nanti ada kesempatan kalian bisa diskusi sama Bang Tohab. Mereka ada peluang sangat besar sekali, tapi kita bingung, kita harus mulai dari mana gitu. Karena ya secara autokritik kami di pelayanan kota juga berpikir bahwa kami gitu. Kadang-kadang kami juga berpikir terlalu sempit. Berpikirnya hanya jumlah TPPM hanya ada 14, jumlah PMK itu hanya ada 6. Nggak bisa melayani kota, kami harus berpikir begitu. Karena kami juga kadang-kadang berpikir picik, berpikir sempit. Teman-teman juga kami nggak bisa memikirkan bahwa kayaknya tiap UP juga sedang bergumul lagi untuk naik ke atas gitu. Tapi kalau kita semangat, sama-sama kita concern, maka nanti kita akan bicarakan di camp regional, nanti kita akan teguhkan lebih kuat lagi, kita diskusikan. Saya yakin tahun depan nggak akan ada satu kampus lagi yang akan kekurangan PKK, kekurangan pengurus, bahkan kita bisa merintis pelayanan-pelayanan baru gitu. Dan kita yang harus mulai dengan melakukan itu dengan belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Teman-teman, Anda ingin menjadi pemimpin seperti apa? Apakah kita menjalankan kepemimpinan kita hanya dengan fungsi-fungsi manajerial saja atau jauh yang lebih utama gitu? Apakah kita menjadi pribadi yang bekerja dalam senyap, diam-diam mencari domba yang hilang, diam-diam mendoakannya dengan air mata gitu? Saya berdoa kita semua pulang dari tempat ini, bukan saja kita mengupayakan memperkuat kompetensi kita sebagai pemimpin
menata manajemen pelayanan kita dengan baik, tapi secara karakter, secara pribadi kita menjadi gembala, pemimpin yang dengan diam-diam mencari domba yang hilang dan mendoakannya dengan air mata. Nah itu teman-teman, saya ingin mengajak kita menutup sesi ini, kita bernyanyi dengan satu lagu yang kita kemungkinan besar tahu saja lah ya. Kita nyanyikan lagu Kami Siap Tuhan Mengambil Bagian. Mari saya mengajak kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Kesediaan Tabita dari USU dan Alfredo dari Unimed. Alfredo, boleh maju ke depan memimpin kita di dalam doa secara berantai. Tabita dulu baru. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Dari pagi tadi kami bisa berangkat ke tempat ini, hingga pada saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan sesi kami yang kedua. Tuhan Yesus, telah banyak sekali Tuhan yang kami dapati hari ini, banyak sekali yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai pemimpin di unit pelayanan kami masing-masing Tuhan, bahkan kami sebagai pemimpin bagi diri kami sendiri, bagi kelompok kami, bagi teman-teman kami, Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pemimpin yang dekat dengan setiap anggota kami. Biarlah kami bisa menjadi pemimpin yang tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap unit pelayanan yang ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bisa kami gembalakan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami Bapa sebagai pemimpin, ajari kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau, ajari kami meneladani Kristus dalam kami memimpin Tuhan, dan ajari kami Tuhan Yesus, kami bisa menjadi seorang pemimpin yang tetap berpandangan kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin saat ini Tuhan sesi 2 kami telah selesai, dan mungkin akan banyak sesi yang akan kami ikuti lagi nanti ya Tuhan. Karena Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam setiap sesi nanti Tuhan kami bisa terisi, dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan hadirat Tuhan lewat pengisian, lewat diskusi yang telah kami lakukan Bapa yang baik. Bapa yang baik, kiranya Tuhan apapun yang boleh kami bahas tadinya, apapun yang boleh kami diskusikan, apapun yang boleh kami dengarkan, boleh kami aplikasikan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Tuhan yang telah memilih kami menjadi pemimpin di unit pelayanan kami masing-masing, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Satu hal yang menjadi fokus pelayanan kami Tuhan, walaupun mungkin capek, mungkin lelah, tapi kami yakin dan percaya persekutuan kami dalam pelayanan kami Tuhan tidak akan sia-sia. Satu hal yang kami pegang, bahwa kami akan tetap berjalan bersama-sama untuk mengikut Tuhan. Bahkan kegiatan kami selanjutnya Bapa yang baik, kami akan serahkan kepada tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan setelahnya, biarlah Tuhan yang tetap berotoritas penuh bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.